ini semua satu realitas. Gitu. Ya di agama namanya Tuhan. Apa dong kalimatnya? Tuhan memenuhi semesta. Tuhan memenuhi semesta. Hadir pada semua eksistensi. Ada di semut, ada di botol, ada di air. Dia yang menyambung semua eksistensi dalam kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bang Dame, apa kabar? Baik sekali, alhamdulillah. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan guru kita, teman-teman. Habis 1 minggu, 10 hari ya dari Jepang ya? Iya. Oke Bang, salah satu bukunya Bang Dame, Iqra, menyaksikan tandanya adalah bertemu dengannya, gitu ya. Ditulis oleh Pardamaian Harahap. Ini buku yang enak banget dibaca. Dan banyak sekali teman-teman yang WA nanyakan buku Iqra gitu. Aku pengen Abang Dame ini, abang kita ini bedah buku Iqra ini, garis besarnya seperti apa gitu ya. Pasti banyak dialektika, narasi-narasi yang mengiringi proses pembuatan buku ini. Silahkan Bang. Ya, makasih Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya itu sebetulnya kebiasaan saya menulis catatan harian dari SMP gitu. Jadi apa yang saya lihat saya tulis, apa yang saya rasakan saya tulis, bahkan komentar saya terhadap apa yang saya tonton saya tulis saja gitu. Dan tulis tangan gitu. Saya tidak tahu itu apa, tapi belakangan saya mengerti itu semacam praktek meditasi juga. Oke. Karena begitu saya menulis, perasaan itu berjarak dengan saya. Jadi saya masih menulis saja gitu. Jadi saya respect sama orang-orang yang punya kebiasaan menulis catatan harian. Nggak tahu ya di era digital kayak ada iPad, ada HP gini agak susah mereka gitu. Tapi saya sampai sekarang pun masih pasang itu. Berjalannya waktu, ya itu kadang komen saya terhadap politikus, zaman-zaman aktivis itu catat aja gitu. Dan tidak jadi artikel, hanya nyatat aja. Nah sampai kemudian saya bertemu satu mentor. Dia bukan orang yang background agama, tapi dia menggunakan terminologi Iqra untuk membaca makna dari fenomena hidup. Sederhananya begini, kenapa ya Mas saya selalu menghadapi masalah ini terus? Kenapa saya selalu misalnya kalau anak muda diputus pacar berulang-ulang, kenapa saya ditagih utang terus gitu? Dia udah punya pendapatan yang lebih, tapi tetap urusan utang datang gitu. Iya. Nah, waktu dia jadi karyawan biasa, manajer, sampai direksi, sampai pengusaha, dia tetap berurusan dengan utang. Nah, kenapa ya terus berulang? Nah, mentor saya itu bilang, ya kamu masih baca, kenapa pola itu terus berulang? Dari situlah akhirnya fenomena itu saya baca. Oke. Nah, akhirnya dapatlah pembacaan hikmah, sederhana gitu. Nggak berhenti di situ. Masa-masa begitu apa aja dibaca. Kenapa ya kok ban mobil saya kempes gitu? Apa nih gitu kan? Baru belajar meditasi dan zikir, tarekat gitu. Lalu saya kuliah filsafat, pasca sarjananya, diurailah di situ. Lalu kemudian, bacaan itu berlapis-lapis gitu. Pertama saya melihat fenomena itu secara netral, itu indrawi. Lalu kemudian saya mulai periksa apa yang saya pikir, apa yang saya rasa, apa sistem yang bekerja di alam ini. Puncaknya Mas Hendra adalah Iqra ini membawa kita kepada tagline ini. Menyaksikan tandanya itu Tuhan, bertemu dengannya. Ini makin kokoh. Nah dari situ akhirnya orang mulai berdatangan, ketemu, Bang gimana ya membaca fenomena ini gitu. Ya udah akhirnya dielaborasi gitu loh. Inti dari Iqra yang mau saya kenalkan ini adalah setiap peristiwa itu kamu berkesempatan bertemu dengan Tuhan. Melalui tandanya dulu. Nah banyak orang itu belum sampai pada satu kesadaran, perspektif,
apapun yang terjadi ini, ya kejadian aja gitu. Nah, jadi paragraf-paragraf ini adalah hasil summary, intisari dari pembacaan saya terhadap fenomena. Cuman saya nggak ceritakan di sini kejadiannya. Oke. Dan ini dalam training, dalam kelas konsultasi, orang curhat ke saya, itu saya selalu kalau dia bersedia, mau nggak saya bantu kamu membacanya supaya nggak berulang. Itu ada keasikan sendiri. Sehingga ada yang minta grup kecil, ada yang minta pribadi, private, ada juga ya membaca fenomena. Ya ini akhirnya jadi ke situ. Kalau saya kaitkan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, pertama kali kan ayatnya kan Iqra, gitu Mas Hendra. Terus waktu itu juga saya baca bukunya beliau, oh dia juga begitu. Conversation with God-nya Neil Donald Walsch juga begitu gitu loh Mas Hendra. Iya. Jadi sederhananya gitu Mas Hendra. Jadi catatan-catatan yang membuat kita bisa ngeh. Kalau mau lebih dalam lagi nanti kita akan melihat bahwa apa yang kita saksikan ini wajah Tuhan. Apa yang kita saksikan ini nama-nama Tuhan. Apa yang kita saksikan ini ya dia gitu. Bahkan mungkin nggak, bahkan kita sendiri juga dia. Nah di situ saya masih simpan dulu, jangan ke situ dulu. Kalau langsung ke situ kan nggak seru, nggak kayak Squid Game gitu loh maksudnya. Harus minum dulu bang. Ya, harus ada tahapan-tahapan. Menyaksikan tandanya adalah bertemu dengannya. Oke. Saya kasih contoh Mas Hendra. Pertemuan saya dengan Mas Hendra. Iya kan? Saya baca juga itu. Pertemuan saya dengan Mas Soni Kang Abu. Saya baca juga gitu. Pertemuan saya dengan Kang Abu, Beliwayan. Pertemuan saya dengan partner bisnis saya. Pertemuan saya dengan orang yang menghina saya. Bahkan saya ketemu lagi di pesawat, misalnya lagi ke Portugal, ketemu orang, saya baca juga. Jadi itu jadi kayak ada excited dan kadang-kadang senang kalau belum kebuka gitu. Nah, disitulah akhirnya berproses. Pertama kita membaca objek, lalu kita membaca subjek. Tadi Mas Hendra udah langsung aja ke subjek. Nggak langsung begitu. Baca dulu objeknya. Nah, kalau membaca objek, saya pakai tools filsafat. Kalau saya kutip sedikit-sedikit ayat Quran, itu kan teks aja. Quran, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, puisi ini. Itu saya jadikan, ini kan kamu sudah lama meyakini kata-kata ini. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Ya nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kamu harus melakukan penyelidikan langsung. Gitu Mas Hendra. Jadi sahabat-sahabat yang membaca ini itu seperti dibantu mengurai apa yang dialami. Ada loh Mas, ini banyak banget yang cerita dia tadinya pakai narkoba 12 tahun. Kayaknya buku yang saya baca ngobok-ngobok lecek itu ini dia bilang. Dia belum pindah ke yang lain sampai sekarang. Dan lain-lain banyak banget Mas Hendra. Oke. Mungkin bisa ambil satu subjudul gitu Bang, untuk kemudian dielaborasi gitu ya, supaya teman-teman dapat itu intinya gitu. Tuhan memenuhi halamannya dulu dong, biar saya lihat juga. 50 coba ya. 50. Tuhan memenuhi semesta. Ya. Tuhan memenuhi semesta. Iya. Ini berarti kan kalau waktu saya, ini ada judul, ada paragrafnya kan? Saya baca paragrafnya misalnya contoh ya. Oke. Ini saya pas baca ini Mas Hendra, itu nanti masuk lagi saya ke pengalaman itu. Oke. Masuk lagi ke pengalaman itu kenapa ini muncul. Tuhan memenuhi semesta. Hadir pada setiap eksistensi. Eksistensi itu kan banyak kan? Yeah. Yang nampak,
Yang imajinal, ya yang imajinal itu contohnya hantu, yang digital kalau sekarang, dia yang menyambung semua eksistensi dalam kesatuan. Oh itu. Jadi ibarat layar ini Mas Hendra, ini kan nongol di pemandangan. Ada padi, ada gunung, macam-macam lah gambar di sini, ya enggak? Cuman ini kan gepeng Mas. Kalau di kamar ini kan nongol nih, 3D kan gitu. Iya Bang. Nah, alam semesta ini kan gambar-gambar ini. Saya waktu itu, saya ada di dalam gambar itu. Saya ada di dunia ini, tubuh saya. Tiba-tiba saya ngeliat, wih, ini semua satu realitas. Gitu. Ya di agama namanya Tuhan. Apa dong kalimatnya? Tuhan memenuhi semesta. Tuhan memenuhi semesta. Hadir pada semua eksistensi. Ada di semut, ada di botol, ada di air. Dia yang menyambung semua eksistensi dalam kesatuan gitu lah. Ini dari kata-katanya aja full energi deh buku ini. Itu serius. Baru saya tegaskan di situ Tuhan itu Esa. Dan kan ini kan saya belum mengutip Qul Huwallahu Ahadnya. Karena waktu itu yang dirasakan itu. Jadi judulnya pun Tuhan memenuhi semesta. Jadi background dari semua eksistensi yang nampak ini. Karena kita terbiasa, kita sebagai badan, kita tidak sadar lagi Tuhan memenuhi semesta. Kalau kita elaborasi, saya pernah eksperimen gini. Saya di tempat yang sepi, gak ada orang. Kan kebanyakan orang kan ada di dirinya yang takut. Tapi begitu saya ke sini, masuk ke kesadaran itu, pada saat yang sama masuk ke realitas itu, kenapa takut? Tuhan memenuhi semesta. Gitu. Termasuk ke neraka loh. Tuhan memenuhi semesta ya. Termasuk neraka. Iya, yang orang sebut neraka. Emang dia yang orang sebut neraka ya? Yang neraka. Mau dia nerakanya neraka pikiran, neraka perasaan, neraka dogmatis, apa kek itu. Tuhan adalah alam kesatuan wujud. Nah ini yang menarik lagi Mas Hendra. Tuhan itu Esa. Kata berikutnya, sang pengendali semua eksistensi. Wah itu udah mulai aktif dia itu. Iya. Kalau tadinya dia memenuhi semesta, dia background. Tapi begitu dia sang pengendali semua eksistensi. Wah mau dia apa nih? Powerful Bang. Itu gimana dulu ceritanya muncul? Nah ini sebetulnya yang menarik sebetulnya Mas. Ada kisah di balik ini kan pasti kan? Gimana itu ceritanya dulu? Ya sebenarnya kan ada rentetan peristiwa. Persiapan untuk merealisasikan pengalaman Tuhan memenuhi semesta. Ya yang saya pernah cerita umur 7 tahun itu saya sakit. Ya, pengalaman koma mati suri itu waktu itu tidak mengerti. Terus kemudian kuliah filsafat, tasawuf, belajar Vedanta gitu, belajar Buddhism, Tao Te Ching. Lama-lama itu sudah jadi keseharian. Lama-lama itu menjadi satu perspektif yang kokoh untuk menjalankan bisnis gitu. Lama-lama itu jadi perspektif standing position gitu. Saya suka istilah itu. Kita melihat peristiwa standing positionnya apa? Kalau misalnya pilpres, saya mau ngelihat dari sudut pandang paslon 1, paslon 2, paslon 3, atau politik global gitu. Nah bayangkan kalau sudah menyadari Tuhan memenuhi semesta, udah tinggal masuk ke situ. Dan saat diuraikan seperti ini sebetulnya tipis-tipis kan dirasakan Mas Hendra. Iya. Nah itu yang saya sebut belakangan itu self-inquiry. Self-inquiry. Jadi meditasinya bukan sekedar kita dituntun masuk dia. Bukan, itu iya juga. Ketika belum terbiasa, tapi dalam dialog itu terjadi pengalaman bareng-bareng. Dan itu butuh energi.
energinya gitu. Bukan lagi gue sebagai bentuk ciptaan maujud, bukan wujud ya. Nah itu tuh Pak Hendra, nah pada waktu itu karena sekarang sering itu jadi keseharian, itu jadi bukan lagi peristiwanya yang paling penting. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman di Jepang. Kan di Jepang itu kan selalu naik kereta. Kalau nggak jalan kaki ya? Iya. Jalan kaki, naik kereta. Ya kan? Terus saya sama istri kan. Pada satu pengalaman kita masuk ke gerbong yang padat banget. Itu saya bawa tas itu udah kayak ikan teri di sini. Iya. Nah istri itu kan ada semacam panic attack. Panic attack. Kalau lagi situasi Iya. terdesak. Nah saya waktu itu lagi mengkontemplasi I am nothing. Kalimat itu toh. Kalau I am something kan saya sesuatu, saya ego, saya gue lo gitu, gue lu gitu. Tapi kalau I am nothing, saya kan nggak pingin diperhatiin, nggak pingin jadi center gitu. Itu enak gitu. Jadi dengan say I am nothing, itu lepas semua beban. Karena yang merasa beban itu something. Gue sebagai ustadz harus begini, gue sebagai trainer, gue sebagai kepala rumah tangga, gue sebagai ayah. Itu jadi ada yang lainnya gitu. Itu declare-nya atau ucapan? Kesadaran. Sometimes saya afirmasikan kata I am nothing gitu ya. I am nothing. I am itu bukan tidak ada ya, bukan tidak ada, nggak eksis. Paham. Aku itu adalah empty. Emptiness, nothing. Pada waktu masuk gerbong itu, panik kan? Saya bilang, close your eyes, tutup mata, fokus pada kosong. Nanti. Jangan buka mata, fokus kosong. Itu situasi chaos loh Mas Hendra. Alhamdulillah, kalau saya buka mata, tapi tetap mati. Soalnya situasi di luar itu hektik. Saya tahu gini mah, fokus pada kekosongan. Nah setelah selesai enak, nggak jadi pingsan. Nah terus setelah itu aku jadi dapat ilah. Jangan-jangan orang yang sakaratul maut talqinnya begini gitu. Cuman kalimatnya beda. Kalau talqin dalam tradisi Islam, Mas Hendra, la ilaha illallah. Nah, hakikat atau kesadaran di balik la ilaha illallah itu apa? Ilah itu kan apa yang menjadi Tuhan yang di-create oleh pikiran, Mas Hendra. Ya kan? Tuhan yang di-create pikiran. Tidak ada itu. Yang ada hanya ketika tidak lagi berpikir, tidak ada emosi yang bekerja, yang ada hanya apa? Nah, kalau kita lagi di gunung, di pantai, di ruang meditasi, di rumah ibadah, kalau di Kristen saat teduh, yang mungkin relatif lebih mudah logikanya. Ini dalam situasi chaos. Dan saya sering praktikin itu. Nah, apa yang kata-kata di Quran ini, di buku ini, itu sebetulnya bisa dijadikan untuk meditasi. Tuhan adalah awal dan akhir segala sesuatu. Nah itu bisa diurai lagi. Ya ngapain lagi lu bertanya pas like apa gitu kan, orang kan senang juga. Meskipun saya suka dibacain orang juga. Satu paragraf bisa dibawa kemana-mana ya Bang? Bisa dibawa kemana-mana, yang penting ini jadi pintu masuk aja untuk kita bisa meditatif terus dialog kontemplatif.
Nah, tapi tidak semua orang bisa seboh begini. Iya. Nah, terus Tuhan adalah tengah Dan pinggir dari semua eksistensi. Dia adalah ini, dia adalah ini, dia adalah ini, dia adalah ini, dia adalah ini. Cuman kan ini gampang memahaminya karena digepeng. 3D gimana? Kita ini. Gimana Oneness. saya buka mata begini, saya melihat Tuhan memenuhi semesta. Saya lagi di klub misalnya, saya lagi di padang pasir. Saya kebayang Nabi Ibrahim di padang pasir, dia malah nggak nyadari itu. Bahkan saya pernah berimajinasi, saya waktu itu nonton dokumenter penjara di Filipina, Mas, ada di BBC. Wah, itu kan sadis tuh. Kalau saya badannya ada di sana, bisa nggak saya menyadari Tuhan memenuhi semesta? Muncul jawaban ilah. Ya, kamu kalau bagian diri kata saya I'm something, bisa digebukin orang aku di situ. Aku sebagai something kan. Begitu saya sebagai Tuhan memenuhi semesta, malah kamu di orang berdatangan di depanmu dengerin gitu ya, jangan. Kan itu yang dialami Buddha Siddhartha. Itu artinya semesta sama Tuhan sesuatu yang berbeda. Semesta itu adalah penampilannya Tuhan. Penampilannya. Kalimatnya harus begitu. Semesta adalah penampilannya Tuhan. Eksistensi. Penampilannya sekaligus ya? zatnya. Okay. Kayak layar ini. Gambar itu, kalau kita fokus gambar, kita nggak sama layar. Tapi begitu kita sadar layar yang nyata, Tuhan yang nyata gitu, la ilaha illallah gitu kalau bahasa tradisi Islam. Maka ketika ada penampilan apapun, Tuhan memenuhi semesta. Tapi Tuhannya itu wujud ya, bukan Tuhan yang dikira pikiran, itu bukan itu maksudnya. Makanya perlu diterangkan, Tuhan memenuhi semesta, hadir dalam setiap eksistensi. Dia yang menyambung semua eksistensi dalam kesatuan. Tuhan itu Esa, sang pengendali semua eksistensi. Tuhan adalah alam kesatuan wujud. Tuhan adalah awal dan akhir segala sesuatu. Tuhan adalah tengah dan pinggir dari semua eksistensi. Tuhan dapat ditemukan dalam kesatuan. Kesatuan ini adalah ketenangan tak terkirakan. Itu. Jadi dia bukan pemahaman toh. Kalau di awal kan dia dikasih pemahaman dulu, tapi begitu kalimatnya Tuhan adalah ketenangan tak terkirakan. Itu kalau di Vedanta suka disebut itu ananda, bliss. Bukan cuma sekedar happy yang dipahami banyak orang. Keheningan yang tetap dan abadi. Temukanlah Tuhan dalam aliran napas dan rasamu. Dikasih metode lagi. Aliran napas, tambahin lagi rasamu. Di sana engkau akan melihat apa saja yang perlu engkau perbaiki. Kalau sudah begitu, ini belum beres nih. Kayaknya sel-sel yang di sini kan dia ada di semua eksistensi. Ini sel cancer ini berantak, kacau nih. Ini pikiran marah ini masih kacau ini, gangguin gue nih. Memori ini masih menghambat nih, mental block yang dia ngomongin. Gue nggak bisa kaya gitu, mental block masih ganggu ini. Yang apa saja yang berpotensi untuk engkau wujudkan dalam dimensi fisik, biasakan diri berada dalam kesatuan ini. Jadi teman-teman wajib deh punya buku ini, serius. Dan buku ini kayaknya 2 hari 3 hari selesai deh dibaca. Karena bikin ketagihan gitu ya. Dibaca dulu. Nanti gak apa-apa deh bang, dikirim ke sini berapa gitu bang, tak bawa ke Bali. Yang penting gak terlalu berat gitu aja. Ini kata pengantarnya dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Iqra dalam pengertian terdalam adalah mengetahui pesan Tuhan dari tanda yang dihadirkannya, karena itu tandanya. Ayat-ayatnya adalah kehadirannya. Pardamaian ingin menyampaikan pesan itu dari buku ini. Mantap sih Bang Damai.